Halo semuanya. Pernahkah Anda memikirkan pertanyaan ini? Dalam waktu dekat, dengan mempopulerkan robotika dan kecerdasan buatan, akankah masyarakat awam di masa depan mampu bertahan dalam masyarakat? Harga robot saat ini masih relatif tinggi, teknologinya belum sepenuhnya matang, dan tidak akan dapat berpartisipasi secara luas dalam kehidupan manusia dalam waktu singkat. Namun suatu hari nanti, teknologi robot akan semakin matang, biaya pembuatan robot akan menurun, dan cepat atau lambat robot akan masuk ke dalam kehidupan manusia seperti halnya mobil saat ini. Sekarang tampaknya hari ini akan segera tiba. Robot dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menjadi pelayan, bekerja sebagai pekerja, dan bahkan menjadi insinyur dan dokter. Sebagian besar pekerjaan yang dapat dilakukan manusia akan diambil alih oleh robot karena mereka dapat bekerja tanpa tidur 24 jam sehari. Mereka juga dapat membuat lebih banyak robot di jalur produksi robot. Ilmu yang diperoleh manusia sejak kecil dan giat belajar selama puluhan tahun mungkin tidak ada artinya di hadapan robot, karena mereka dapat dengan mudah memperoleh ilmu tersebut selama terhubung dengan internet. Bahkan jika robot dikirim ke Mars, mereka dapat bertahan hidup dengan mudah karena mereka tidak perlu bernapas atau makan, mereka hanya butuh listrik. Jika hari itu benar-benar tiba, masyarakat manusia akan berada dalam masalah besar. Apa yang seharusnya dilakukan manusia biasa? Apakah orang biasa masih bisa bertahan hidup? Apakah ada nilai dan makna bagi keberadaan? Apakah masing-masing permasalahan tersebut membuat masyarakat cemas? Tidak perlu memikirkan jawabannya. Tidak mungkin mendapatkan jawaban jika Anda menggunakan pemikiran Anda saat ini untuk mempertimbangkan masalah di masa mendatang. Seperti apa masa depan? Untuk menjawab serangkaian pertanyaan ini, kita perlu sedikit membuka pikiran kita, dan jawabannya mungkin terdengar sangat fiksi ilmiah. Populernya robot dan kecerdasan buatan dapat membawa revolusi subversif dalam masyarakat manusia. Dan sistem sosial yang ada akan mengalami perubahan besar. Kematangan teknologi robotika dan kecerdasan buatan juga akan mendorong peradaban manusia dan benar-benar memasuki era peradaban antar bintang. Seperti yang kita semua ketahui, ada dua sistem sosial utama di dunia saat ini. Satu disebut sistem kapitalis dan lainnya disebut sistem sosialis. Sistem kapitalis dan ekonomi pasar dapat sangat membebaskan kekuatan-kekuatan produktif dan mendorong produksi. Di bawah kepemilikan pribadi, pekerja mengejar upah dan bonus. Kapitalis mengejar keuntungan, dan semua orang bekerja keras untuk menciptakan nilai. Dalam mengejar keuntungan yang lebih tinggi, kapitalis terus mengembangkan teknologi baru, yang akan menghancurkan beberapa pekerjaan tradisional. Misalnya, setelah pertanian Amerika diotomatisasi, jumlah petani Amerika turun dari 45% dari total populasi menjadi 2%. Setelah mesin pertanian dipopulerkan di Tiongkok, tren serupa juga terjadi. Kemajuan teknologi dan metode produksi juga dapat menciptakan peluang kerja baru. Oleh karena itu, seluruh masyarakat masih dapat sejahtera dan rakyat masih dapat hidup sejahtera. Di masa depan, jika robot dan kecerdasan buatan berpartisipasi dalam kegiatan produksi masyarakat manusia dalam skala besar, situasinya akan sangat berbeda. Bayangkan jika sebuah pabrik dikelola sepenuhnya oleh robot yang dapat menghasilkan listriknya sendiri, mengatur produksi dan manufakturnya sendiri, dan bahkan memperbaiki dirinya sendiri jika rusak. Seluruh proses tersebut tidak memerlukan keterlibatan manusia sama sekali. Artinya, semua orang yang dulu bekerja di pabrik, kecuali sang bos, akan menjadi pengangguran. Landasan sistem kapitalis adalah mendorong semua orang demi keuntungan, tetapi di masa depan,
Saat robot dapat melakukan segalanya, landasan ini akan runtuh. Kaum kapitalis akan memecat karyawan demi keuntungan. Tetapi rakyat biasa tidak akan punya uang untuk membeli barang jika mereka kehilangan penghasilan dari pekerjaan mereka. Tidak peduli berapa banyak barang yang diproduksi oleh para kapitalis dengan robot mereka. Mereka tidak akan dapat menjualnya karena permintaan sosial telah hilang. Pada akhirnya, motivasi produksi kaum kapitalis juga akan hilang dan seluruh masyarakat akan jatuh ke dalam stagnasi. Oleh karena itu, di masa depan ketika robot dan kecerdasan buatan menjadi populer, jika kita masih bersikeras pada kepemilikan pribadi, 99% orang biasa akan menganggur. Hasil akhirnya adalah masyarakat manusia dan peradaban manusia akan menghadapi kepunahan. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Agar peradaban manusia dapat terus berlanjut, sistem masyarakat manusia mau tidak mau harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Baik kapitalisme maupun sosialisme, setelah manusia memasuki era robot yang sangat populer, mereka semua akan maju ke arah yang sama, yaitu komunisme. Inilah satu-satunya jalan keluar bagi peradaban manusia. Ini sama sekali bukan hayalan, namun fakta yang terjadi saat ini. Dalam beberapa dekade terakhir, di beberapa negara kapitalis dengan teknologi maju dan kekuatan ekonomi yang kuat, kesejahteraan sosial rakyat biasa semakin tinggi, dan jaminan sosial semakin menyeluruh. Negara-negara kapitalis ini semakin mirip dengan negara komunis, yang merupakan bukti bahwa mereka sedang bergerak menuju komunisme. Alasan mengapa Tiongkok berubah dari komunisme ke sosialisme dan mengakui ekonomi pasar dan kepemilikan swasta adalah karena produktivitas pada tahap saat ini belum cukup berkembang dan tingkat pembangunan belum memadai. Begitu kita memasuki era robot cerdas, tidak akan ada hambatan bagi Cina untuk bergerak menuju komunisme. Di dunia masa depan di mana robot dan kecerdasan buatan dipopulerkan, hanya ketika semua manusia memasuki komunisme barulah mereka dapat menghindari kehancuran diri, dan peradaban manusia dapat terus berlanjut dan ditingkatkan ke peradaban yang lebih maju, yaitu menjadi peradaban antar bintang yang mampu berimigrasi ke planet lain. Pada tahap ini, mustahil bagi manusia untuk memasuki era antarbintang. Biayanya terlalu tinggi dan teknologinya belum matang. Kita hampir tidak bisa melakukan penelitian ilmiah. Jika kita ingin berimigrasi ke Mars, lupakan saja. Pada tahap ini, pengembangan gurun Sahara jauh lebih dapat diandalkan daripada migrasi ke Mars. Namun dalam waktu dekat, ketika kita sepenuhnya memasuki era robot, akan memungkinkan untuk mengembangkan Mars atau planet lain. Alasannya sederhana. Robot tidak membutuhkan udara atau air. Yang mereka butuhkan hanyalah listrik, dan listrik akan tersedia selama ada sinar matahari. Saat itu, kita hanya perlu menggunakan wahana antariksa tanpa awak untuk mengirim robot cerdas ke sebuah planet. Mereka akan bertindak sebagai tim terdepan untuk menyelesaikan semua pekerjaan awal, dan ketika kondisinya sudah matang, manusia akan ikut serta. Dengan cara ini, umat manusia akan memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu bumi dan menyebarkan benih-benih peradaban manusia ke luar angkasa. Ini sepenuhnya mungkin dan tidak terlalu jauh. Teknologi robotika dan kecerdasan buatan masih dalam tahap awal, dan keselamatan harus menjadi prioritas bagi ilmuwan manusia untuk mencegah kecerdasan buatan membahayakan kelangsungan hidup manusia. Ketika kita memasuki era robot cerdas, bagaimana manusia dapat bertahan hidup? Yaitu menjadi makhluk yang lebih berharga daripada robot dan dapat memainkan peran yang lebih penting. Selamat datang untuk berlangganan di saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini,
Sampai jumpa di lain waktu.